Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Kerasnya hidup ini takkan bisa. Jelang Ramadan kali ini, komedian Nunung Sri Mulat harus kembali kejar setoran. Bukan untuk beli perhiasan, tas branded, atau investasi properti seperti yang dilakukannya dulu, tapi untuk sekedar menyambung hidup dan membiayai pengobatannya. Di usia menjelang senja akan genap 62 tahun pada April mendatang, Nunung masih harus bekerja keras meski anak-anaknya sudah dewasa dan 2 diantaranya menyandang gelar S2. Saat sehat dan kaya raya menjadi tulang punggung keluarga. Namun saat sakit dan jatuh bangkrut, Nunung tak mau menjadi beban keluarga besarnya. Tak serupiah pun ia menerima bantuan dari anak-anak maupun para keponakan yang pernah disekolahkannya. Kepada tim Star Pro, Nunung mengungkapkan roller coaster hidupnya sambil menahan air mata. Andai tak ada Ian sambiran suaminya, mungkin Nunung sudah gelap mata. Nelangsa hidupnya seolah sangat berat untuk ditanggung sendirian. Suamiku tuh udah yang, kalau nggak ada suamiku mungkin nggak ngerti aku jadi apa, gimana nggak ngerti. Tapi karena suamiku yang 24 jam nggak pernah pergi dari sisiku. Jadi apapun kebutuhanku, mulai dari obat, mulai dari makan, mulai dari apa, sampai support, sampai apa, menyabarkan aku, ngedein hati aku. Suamiku yang menguatkan semuanya. Aku tuh pengen sehat, tapi kalau nggak ada support, nggak ada apa-apa, mungkin aku udah, kadang-kadang aku putus asa, kadang-kadang ya ampun minum obat tiap hari segini. Tapi suamiku yang selalu menyediakan minum, ya sampai kayak diberlakukan sampai kayak anak kecil gitu. Yang aku mau ngasih obat anak kecil gimana sih, sampai kayak gitu. Aku beruntung banget. Bersama Ian Sambiran, suami sekaligus manajernya, Nunung terpaksa tinggal di sebuah kos-kosan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan karena rumah mewahnya sudah dijual. Dari juragan kos-kosan yang hidup bergelimang harta, kini Nunung menjadi anak kosan yang tinggal di kamar 4x4 meter. Di sana Nunung menjadi anak kosan tertua yang dituakan hingga dipanggil Mami Nunung oleh rekan-rekan sekosan, bahkan oleh sang induk semang. Sebetulnya saya menjual aset-aset itu pada saat waktu saya kena kasus sama suami saya. Itu kan saya direhab selama 9 bulan. Nah, selama 9 bulan itu kan nggak ada pemasukan sama sekali, ya kan? Padahal kita kan hidup, ini kan hidup terus berjalan. Dan saya nggak hidup bersama suami aja, banyak banget yang harus saya hidupin pada saat itu ya. Selesai rehab, COVID, dihadang COVID, mulai lagi COVID. Udah nggak ada pekerjaan sama sekali, yang COVID kan habis tahunan lebih kan. Nah, ini kan kita butuh hidup lagi. Ya udah, apa yang kita punya ya kita jual. Kalau dibilang tabungan habis, udah habis pada saat kita rehab ya untuk hidup. Terus apa ini? Ya kita jual aset-aset yang ada, memang kita jual. Ada kos-kosan, ya ada tanah, ada sawah. Apa yang kita bisa untuk hidup kita jual. Nah, akhirnya kita ngekos sama suamiku, ya udah ngekos. Nah, pas kita ngekos itu kebetulan pas aku sakit juga gitu loh. Aku kena cancer kan, dan aku harus operasiku di Jakarta. Terus aku mau tinggal di mana? Oh, memang Mami pengen yang nyuruh ngekos tuh aku yang nyaranin. Karena waktu itu Mami itu lagi di apartemen. Tinggal di apartemen sama anak-anaknya. Anak-anaknya harus pindah Solo karena buka songoseng. Mami sendirian takut, dia nggak mau di apartemen karena apartemennya agak lumayan nyeremin. Aku bilang, mah ngekos aja sama aku karena kita nggak usah beli-beli barang lagi gitu. Dan kosan kan rame, Mami kan suka yang rame gitu. Saya kaget aja, kok bisa ya Mami di sini kan gitu. Tapi alhamdulillah mereka nyaman. Ini 3-4 punya Mami, dia ngambil 2 kamar, yang satu untuk kantor dia. Kalau misalkan dia ada pekerjaan shooting gitu-gitu, dia di sana. Iya, satu lagi untuk dia istirahat. Udah 2 tahun juga Mami di sini.
hampir 2 tahun lebih lah. Ya, dia ada panutan di sini, ada Mami. Karena kan Mami orang tua kita juga. 2 tahun hidup ngekos bersama suami, Nunung dikenal ramah dan mau membaur dengan penghuni kos lainnya. Sayangnya, Nunung dan Ian belum siap memperlihatkan kamar kosan mereka ke hadapan publik. Yang pasti, Nunung yang bertahun-tahun tinggal di rumah mewah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, sudah 2 tahun terakhir ini tinggal di kosan seharga 3,1 juta per bulan yang letaknya dekat dapur bersama. Nah, ini kamar Mami yang 30, ini kamar pribadi. Kamar pribadi karena dia kalau kamar 30 senang dari dapur, dia sering masak. Segitu aja yang saya bisa sampaikan, selebihnya tanpa dari informasi dari Mami, saya nggak bisa terlalu banyak karena beliau tidak mengizinkan, saya takut salah paham aja. Ya nggak apa-apa lah, ya memang kita harus ngekos karena kita ini kan di Jakarta belum ada pekerjaan tetap yang reguler gitu. Terus kita cuma hidup berdua gitu loh. Terus ya ngapain sih? Ya kita yang praktis-praktis saja lah. Kita kan cuma untuk transit ya. Untuk kalau pas kita ke Jakarta dan untuk karena memang saya harus masih periksa kontrol rutin, dokternya kebetulan di Jakarta semua. Ya sebetulnya berat nggak berat gitu loh. Ya kita ini kan butuh hidup dan aku bukan hidup dan suamiku sama suamiku sendiri. Kalau aku sama suamiku sendiri cari makan berdua udah cukup gitu. Kan banyak yang harus saya tanggung. Ya keluarga saya kan banyak banget, keluarga besar saya. Tak sungkan dan merasa malu mengungkapkan kondisi ekonominya sekarang. Nunung menyebut roller coaster dalam hidupnya berawal saat ia tersandung kasus narkoba pada 2019 silam. 9 bulan menjalani rehabilitasi dan tak punya pemasukan, Nunung terpaksa menjual semua asetnya di Jakarta. Bukan sekadar untuk menyambung hidupnya bersama Ian, tapi juga untuk menafkahi anak menantu, cucu-cucu, dan para keponakannya yang belum siap hidup mandiri. Tapi pilihan yang maha sulit harus diambil Nunung ketika keluarga besar yang bertahun-tahun ditampung di rumahnya di Jakarta harus kembali ke Solo untuk menetap di rumah lama. Satu-satunya rumah yang tersisa di tengah impitan ekonomi. Namun nestapa Nunung seolah bertambah panjang setelah ia didiagnosa mengidap kanker payudara. Ia sempat hidup di bawah bayang-bayang kematian ketika melihat wajahnya yang kusam tanpa mahkota di kepala, sementara kulitnya menghitam, efek kemoterapi berkala. Beruntung, berkat dukungan suami dan para sahabat lama, semangat hidup Nunung kembali membuncah. Iya, waktu sakit itu saya dipanggil di telepon Bu Agum. Barangkali apa yang bisa diperbuatkan. Bu Agum Gumelar itu kan kepala yayasan kanker itu. Jadi mungkin dijak sharing-sharing lah. Di TV itu kan dipoto make up kan. Orang sakit bisa kelihatan sehat, orang sehat bisa kelihatan sakit kan di make up. Tapi kelihatannya masih ceria. Nunung itu memang termasuk humoris juga. Bercandanya itu kalau di luar tuh waduh. Kalau mau diratapi terus gimana? Memang aku menjual untuk kebutuhan, untuk hidup gitu loh. Iya, jadi ya kita terima aja gitu loh. Dinyatakan sembuh dari kanker, penyakit lain menggerogoti Nunung. Asam lambung akut dan diabetes membuat Nunung bergantung pada obat-obatan seumur hidup. Komedian bernama asli Tri Retno Prayudati ini juga sering mengalami panic attack yang membuatnya harus menjalani konseling dengan psikiater secara berkala. Setiap minum obat, dari bangun pagi harus minum obat gula. Sebelum makan pagi minum obat gula. Sebelum makan juga itu harus minum obat lambung. Dan itu 2 kali sehari harus diminum setiap mau makan. Mau malam sebelum tidur obat kolesterol. Terus dengan bukan obat panic attack. Obat panic attack nanti kalau kamu panic attack baru diminum. Tapi yang benar obat untuk istirahat dia. Karena apa? Karena dia harus bekerja besok, harus fit. Karena apa? Karena dia mengidap penyakit gula. Penyakit gula itu suatu saat kalau dia kebangun, harus kencing. Itu kan
tidurnya nggak lelap. Makanya dia harus ke psikiater untuk obat untuk istirahat. Depresi menghadapi kejatuhan karir dan ekonomi, plus sikap anak-anaknya yang terkesan hanya peduli pada uangnya, membuat mental Nunung berulang kali ngedrop. Ia sempat memblokir nomor handphone anak-anaknya. Saat tak punya uang dan butuh perhatian anak-anaknya, air mata Nunung membanjir karena tak satu pun anaknya yang menanyakan kabarnya. Tapi benarkah setelah Nunung mendapat modal dari Raffi Ahmad untuk membuka warung makan di Solo, anak-anak Nunung mendadak berebutan ingin mengelola usaha kuliner yang dibukanya? Kalau yang kayak anak-anakku gini-gini ya mereka sudah mengelola warung itu pokoknya. Ya aku tetap tiap hari nanya gimana keadaan warung gimana. Ya mereka sekarang sadar mungkin mereka sih alasannya tuh takut apa, aku tuh orangnya nggak bisa marah kok gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, yang sudah ya sudah aku gitu. Yang kalau mereka sudah minta maaf, Allah aja selalu maafkan umatnya, maksud aku manusia nggak, apalagi itu keluargaku sendiri. Ya dengan aku ngeblok semuanya sampai yang kecil-kecil aku blok semuanya, akhirnya mereka minta maaf. Sekarang mereka ya udah mulai sehat mah lagi apa. Ya, sekali lagi Nunung mengalah demi anak-anak dan keluarga besarnya. Komedian Tarsan tahu benar kelemahan dan kelebihan Nunung sebagai ibu dan kakak bagi adik-adiknya, juga sebagai bude bagi keponakan-keponakannya. Saat bergelimang harta, Nunung tak pernah perhitungan kepada keluarga dan sahabatnya. Bahkan sejak remaja, Nunung sudah mengabdikan hidupnya sebagai tulang punggung keluarga. Pada waktu itu Mami memang lagi kalut banget. Mami sendiri konfirmasi sama aku, dia menyesal untuk ngomong itu. Dia sudah ngobrol sama aku dan dia nyesel ngomong itu. Dan ada beberapa memang yang benar ditanggung sama Mami. Karena ya janda, kan adiknya Mami ada yang janda dan beberapa ada yang janda. Terus aku pribadi, aku kerja. Aku gak pernah bergantung, tapi banyak dibantu sama Mami. Memang banyak sekali dibantu sama Mami. Tapi kalau pure aku itu enggak, tapi Mami banyak banget jasanya buat aku juga gitu. Saya kan berjuang untuk keluarga. Dari awal, dari saya remaja memang hidup saya memang untuk keluarga terus ya. Baru sekarang ini gitu, saya yang benar-benar karena saya udah punya warung makan itu baru merasakan bahwa oh mereka udah punya, semuanya udah punya istilahnya punya gaji dari ya penghasilan lah gitu. Saya sekarang udah nggak begitu pusing, udah nggak begitu repot gitu. Yang setiap minggu bisa harus transfer sana. Sekarang udah mulai enggak. Sekarang saya harus memikirkan diri saya sendiri untuk sehat. Akan tetapi, Nunung yang sekarang bukan Nunung yang dulu yang kuat tampil stripping hingga malam hari. Performanya berkurang karena penyakit dan tekanan mental beruntun. Namun benarkah saat penghasilannya hanya cukup untuk makan, berobat, dan bayar kos-kosan, Nunung masih ditodong uang bulanan oleh keluarganya di Solo? Ya masih lah, mereka juga sedikit banyak sih masih. Kalau untuk kayak anak, aku masih punya anak yang SMP. Ada sih beberapa, emang ada sih Mas. Memang itu, ya nggak literally minta, cuman Mami itu selalu kayak punya inisiatif untuk ngasih gitu. Lihat, maksud aku pasti ada seorang lah yang kalau dikasih kayak ya nggak bisa nolak juga gitu. Dan kalau kita dikasih bulanan ya masa nggak mau gitu. Sosoknya ya baik, dia itu paling bertanggung jawab kepada keluarga, adik-adiknya. Wah, dulur-dulurnya itu tanggung jawabnya besar sekali. Berani berkorban untuk keluarga itu Nunung itu. Hebatnya di situ Nunung itu. Foto ibu. Oh, masih simpen. Selalu buat disimpan. Itu Mami? Iya. Mami sama almarhum ibu. Waktu umur berapa ya? Lupa. Dah, handphone ibu itu apa ya? Segalanya lah buat aku, segalanya. Jadi pas ibu nggak ada itu kayak separuh jiwaku pergi.